Dan ada banyak kejutan. Dan ini kejutan semua ini. Kejutan semua. Dan itu baru pertama kali muncul di TikToknya Mbak Mary Samiri. Jadi silahkan nonton TikToknya Mbak Mary Samiri ya. Itu top itu. TikTok yang paling top. Ya gitu. Dan YouTube dari Roy Suryo Official. Kalau perlu nanti TikToknya Mbak Mary ambil juga video. Ada video animasi dari di Roy Suryo Official yang bagus loh. Mantap. Yang kemarin yang 30 speaker. Yang musiknya. Dan itu sudah dinyatakan tidak sah. Iya. Dan jadi besok harusnya, Kamis juga. Nah, kita tunggu putusannya. Makanya harusnya Prapit ketiga itu disetujui itu. Di approve. Meskipun kemarin ada juga ada ahli yang katanya berani jadi ahli, tapi belum baca putusan Prapit nggak baca. Iya, gimana mau jadi ahli? Keke Bo, ini keyakinan saya loh. Ya pelajarin kasus. Nggak ada itu di ruang dan ibu-ibu semuanya luar biasa. Alhamdulillah. Waktu itu jadi enak banget. Iya. Jadi jangan seperti omongan tadi ya. Udah berita basi ya. Ini berita basi tahun 2019. Terus ada banyak yang mau ngikut-ngikut nih. Ini orang-orang ini juga mau ngikut-ngikut nih. Ada Mak Lampir, ada siapa, ada si. Ya ada yang kalau podcast tuh dia bukanya gitu. Padahal udah pulang umroh. Ya, katanya itu harusnya kan berubah sikapnya. Tobat ya gitu. Dia pernah kami marahin di sini. Oh, pernah. Waktu dia datang dia. Terus langsung diajak podcast di sini. Saya langsung. Iya, ini Fanani ya? Saya sebut namanya. Ada. Enggak usah disebutkan di sini enggak ada. Jadi enggak salah. Jadi si Omon ini memang sudah ini sebenarnya bisa juga masuk pasal sudah menyebarkan fitnah dan kemudian memprovokasi karena orang-orang ini menjadi terprovokasi. Kalau sekarang laporannya apa, Mas? Laporannya sama, dia itu memfitnah itu. Jadi makanya dan ini ada satu lagi, banyak kejutannya. Saya juga diinfo dari teman-teman penyidik di dalam. Ternyata ada satu orang lagi yang dulu sudah mempengaruhi orang lain untuk laporkan saya kasus yang sama. Tapi dari Polda Metro sudah konfirmasi ke kantor Kementerian Pemuda Olahraga dan kasusnya sudah clear. Tentang ini juga. Jadi saya tuh diserang bertubi-tubi. Kayak nggak ada kerjaan. Makanya dan sudah nanti akan kita balik ya. Jadi orang-orang yang melaporkan itu akan kita laporkan. Dan yang mempengaruhi yang pertama kali lapor itu, tahu nggak Pak? Orang yang tidak sadar, tahu-tahu berada di atas meja. Mana lah? Yang bintangnya banyak. Ya bintangnya banyak. Yang di mana-mana hanya ikut karnaval. Kan karnaval tuh bintangnya banyak. Iya tak? Saya nggak tahu tuh kayak punya Prabowo ada, kayak punya Menhan ada. Tapi memang boleh. Kalau bulan ini boleh Pak. Oh iya betul. Ya kan banyak karnaval. Silakan ikut karnaval nanti di jalan. Ikut teriak-teriak gini. Nah itu Mbak Mary. Jadi sembari sebentar lagi kan ini sudah masuk waktunya untuk zuhur ya. Kita juga mau KNPRI dan tim mau mengadakan lomba 17-an. Oh sip. Di area CFD di pelataran Hotel Mandarin Oriental. Oke, tanggalnya? Tanggal 16 hari Minggu. Oh, berarti lagunya 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Lagunya itu. Betul. 16 Agustus kemungkinan saya ada di Jogja. Oh, ya, karena pada saat itu ada ulang tahun ibu saya. Ya, ibunya istri. 81 tahun. Ya. Sama dengan 17. Memang 845 dong. Dia itu lahirnya tepat di tanggal 16 Agustus. Hari Pramuka. Bukan hari Pramuka itu 14, Mbak. Pramuka 14. 16 itu hari ketika peristiwa penculikan Bung Karno di Rengas Dengklok. Bung Karno itu diculik oleh 3 orang. Namanya 3 pemuda. Apa kan namanya? Enggak ada yang apa. Wikana, Khairul Saleh, Soekarni. Kenapa saya hafal Wikana? Karena Wikana adalah Menteri Pemuda Olahraga yang pertama. Saya ke-11. Jadi harus hafal dong Pak Wikana itu. Nah itulah 3 pemuda yang menculik Bung Karno di Rengas Dengklok. Dan kemudian setelah itu dipaksa untuk harus besoknya mengumumkan 16 Agustus. Ya. Jadi 16 Agustus tahun 45. Kita datang ke acara KNPRI. KNPRI itu sudah membaur, dan semua pejuang ada forum aksi. Luar biasa. Ada pasti ada di forum aksi. Itu pasti ada bapak-bapak juga, ada dari pejuang keadilan, ada dari forum Purnawirawan ada juga. Jawara Tanah Abang. Oke. Jadi dia udah panggil Tanah Abang. Kami dari Banten juga. Kami sudah bersatu yang selalu akan mensupport semua pejuang. Iya, luar biasa. Tanpa kita melihat yang ini jangan, yang ini iya. Ini nggak boleh hadir dong di Rakber. Jangan dong. Jangan. Emang ada larangan hadir? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini Banten sama Lisa bawa bunga. Weh,
kangen sama Lisa. Betul. Lisa atau Learn Integrated Service Assistance komputer di UGM itu sekarang di Brodel. Lah, nggak jadi dah. Gimana? Gimana? Itu masih mahal. Produksi asli anak-anak UGM yang Yang cerdas-cerdas. pasti itu proyek. Ah iya, proyek. Tapi yang jelas yang pasti itu jujur. Ya. Bukan proyeknya yang jujur ya. Tapi jawabannya Lisa yang jujur. Karena sebenarnya itulah data yang ada di UGM. Iya, jadi udah jelas. Dan itu terbukti lagi dengan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Betul. yang mengatakan itu harus dibongkar. Terima kasih untuk Bon Jowi, Ya. bongkar ijazah Jokowi, Betul. Bu Leoni Lydia, Leoni, Pak Lukas Suwarto, kemudian Pak juga Pak Sam, Pak Doni. juga Pak Doni, kemudian ada juga Pak Petrus ada di Ya. situ. Terus Dan yang pendahulu Pak siapa? sebelumnya alumni UGM ada di situ. Bapak itu siapa namanya? Ya, ya, ya. Ah, Aku tuh. agak lupa ya. Ya. Tapi sebelumnya ada juga diawali oleh Mas Bonatua. Bonatua. Ya. Jadi kalau sekarang yang menang Bon Jowi, yang diundang kemana-mana Bonatua ya nggak apa-apa, itu nggak salah. Ya, Kan karena kemarin masih ada info kan Iya. yang bersuara. karena memang itulah yang terjadi, kita tuh saling membersamai bersama-sama. Betul. Saya Dr. Tifa Ya. dan juga kemudian dengan sebenarnya kami itu tetap bersatu dengan klaster yang pertama Betul, ya, betul. dengan Pak Rizal Fadila, Mas Pak Rustam Rustam. dengan upaya yang kemarin ketemu si Eko. Nah, Nah, itu menarik juga tuh ya. Eko bilang apa ya? Jadi silakan Ya. saksikan sendiri ya, Ya. di YouTube. Luar biasa. Salam hormat saya untuk istrinya Mas Rustam ya. Ya. Itu Oh, itu ya. pejuang juga itu ya. Kalau Saya, Rizka ya. saya ini nih. Oh, iya. Kalau Oh, Mbak Rizka jangan main-main. dan jangan dibolak-balik oleh para termul karena termul katanya Rustam nggak bisa berkata apa-apa di depan Eko. Wah, Itu YouTube-nya rusak ya, YouTube-nya. ini kuota Anda buffering ya? Iya, Saya muter-muter. buffering. Muter-muter. Jelas Iya. banget Mas Eko tuh bilang apa? Jelas banget Mas Rustam tuh bilang apa kepada Eko, gitu ya. Oh, terus nanti akan terbuka lagi dan juga doa saya ya, meskipun mungkin masih terus terang nih ya, masih agak ada gimana, Bu Kurnia tuh masih agak malu-malu, Iya. Pak. Kami tetap membersamai Kita Anda tetap semua, membersamai. ya. Bu Kurnia, Pak Rustam, Pak Rizal Fadila, Fadila. Dr. Tifa, dan juga Pak Ya teman-teman semua masih ada berjuang. Bon Jowi, Iya. besok ada sidang Nah, Bonatua betul. sama Pak Muryono. Nah, ya Pak Muryono lampu Aladin. Betul. Bukan pakai lampu ya? Muryono Aladin. Iya, Pak. Asma Muryono Aladin, Ya. SIP MM. Wih, luar biasa, apa banget. Jadi Ya. beliau berdua kan Pak Muryono itu alumni UGM. Gue masih itu. Nah, Ya, kedokteran gigi. kemudian Ya. Pak Mas Bambang Bonatua adalah Ya, ya. peneliti. Betul. Di mana hasil hipotesa Itu dari dari Trisakti itu. Bonatua Ya. menyatakan bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Ya, Satu lagi. Ada, tapi tidak. Nah kemarin kan waktu direknya bersuara, Bang Rifai kan ngomong. Kan kemarin ditanya tuh Ya, katanya ada legalisir Oh ya, yang bulan yang baru. Agustus ya. Agustus tahun 2025. Buat apa? Masa ijazah dilegalisir? Tuh. Legalisirnya Agustus 2025, Mbak Mary. Nah, Kalau Ijazah Mbak aslinya kalau Mbak Juli. legalisir ah ke kampus, betul. suruh bawa ijazah asli enggak? Bawa. Lah kalau nggak bawa tiba-tiba dilegalisir, Nah itu palsu. jangan-jangan nggak ada tanggal lagi. Makanya. Jadi untuk supaya orang tahu, ijazah Jokowi itu sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 kalau nggak salah Juli Betul. 2025. Kok tiba-tiba UGM bisa Muncul. legalisir Nah. pada bulan Agustus 2025? Emang ada peminjaman barang bukti dari Nah, Polda Metro? itu harus kita Ya. cek juga. Ya. Atau memang bisa legalisirnya di Polda Metro? Nah, Yang tanda-tanda situ adalah Pergi. Dr. Sigit Sunarta. aduh. Nggak boleh, legalisir itu harus di kampus, kemudian dilihat ijazah Dilihat aslinya ada aslinya. nggak. Begitu ijazah aslinya nggak ada, ya udah, nggak mungkin. Gitu Ya, dilihat ijazah asli, oh, ini ada embosnya nggak salah ya? oh iya, nggak ada. Begitu nggak ada ijazah aslinya, berarti nggak mungkin Embus. bisa embus. Tapi memang ada loh orang yang nggak punya ijazah asli. Ini, Wah ini. nih, ijazah tak sama dengan alumni Yamaguchi. Ya, ini. Pertama ini kita kira ini hoax ya Mas ya. Heeh, Karena kan waktu di Wah, Fendi silakan Sambo iya, wah, biasa. 11.000 triliun besar, gitu. tapi ketika disenggol ini istrinya kayak loh kok kenapa sih itu yang dibahas gitu. Iya. Dia lupa. Tapi nama rektornya aja salah, presidennya ada. Ada. Masa bisa namanya tidak? Jadi nama rektor yang ditulis itu Beda. harusnya sudah menjadi Marimoto Takuya. Tapi ternyata yang dia tulis itu masih Hiroshi Kato. Hiroshi Katonya tuh sudah berhenti. Google-nya kurang dalam. Iya tuh. Jadi ibaratnya legalisir tahun Iya. 2025. Iya. Tapi yang legalisir bukan Sigit Sunarta. Tapi yang legalisir masih Pak tahun Budiadi. 2012. Iya, masih yang lama. Tuh, salah satu contohnya juga. Jadi seru lah. Berarti ini maling teriak maling. loh. Nah, makanya betul. Jadi memang dia maling teriak maling. Iya. Jadi memang ada yang kemudian cerita itu. Iya. Dan kemudian mari kita tunggu saja. Dan hampir juga dibilang Mas Roy juga maling teriak maling ya. Makanya saya dituduh ijazahnya palsu. S3 UNC. Enak aja. Ya, saya langsung berani nggak? Nah, Si Jokowi ayo, itu ayo. tunjukin ijazahnya di depan UGM. Begini. Bersama dengan orang UGM. Nggak cuma sendiri loh. Harus dengan orang UGM. Iya, betul. Saya berani di UNJ
ya saya pegang bersama dengan penjabat dari UNJ. Nih jasa saya. Mungkin dia Gitu. kan ada teman-temannya tuh yang 15 orang tuh. Lah katanya ganti semua ya nomenklaturanya. Katanya bisa diganti. Dia ganti. Takut karena takut ancaman kalau kesaksian palsu itu 7 tahun. Palsu tuh dituntutnya 7 tahun. Jadi nggak main-main. Oke, gitu. jadi itulah tujuan kami ya siang-siang ini main-main bersama ibu-ibu yang lain ini ya di Polda Metro Jaya. Sembari sebentar lagi saya juga akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iya. untuk menyerahkan kesimpulan untuk pra peradilan yang ketiga yang akan putusannya hari Kamis lusa. Ya, lusa. Ya, gitu. Apa lagi komen? Aldo. Oh iya. Ya. Iya. Kita semua ya bersinergi, semua pejuang, dan kita yakin bahwa pejuang itu dikriminalisasi. Ya. Coba bayangin, sekelas Pak Ugro Seno aja Iya, dikriminalisasi. dipanggil. Makanya kita harus ini nih. Dan kita nggak cuma cuap-cuap ya. Ya. Kan ada tuh yang suka cuap-cuap. Kita bela, wah Bapak Aldo kita bela. Kalau perlu nanti klien saya akan dipenjara, nggak apa-apa, 100 tahun nggak apa-apa. Enak aja. Ya kok kliennya dipenjara. Saya bukan hanya cuap-cuap. Saya sudah kemudian dikontak oleh lawyer daripada Bapak Aldo. Saya sebut namanya Mas Fatur namanya ya. Berarti di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Saya akan jadi saksi dari Bapak Aldo. Saya akan datang ke Kalimantan Selatan dan bersama dengan seorang ahli pidana. Yang kami akan dari Jakarta. Kita akan bela sama Roy Suryo Official. Kameranya aja. Kameranya aja. Kamera TikToknya dari TikTok nanti titip gambar. Iya, BB Aldo. Iya. Jadi Kan bikin pintar. iya betul. Jadi Bapak Aldo jangan khawatir ya. Semua satu adalah semua. Iya. Kita saling bersamai. Saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Ketika ibu-ibu. kita dicubit, Ya, kita orang dulu lain ya. dicubit, kita Ada, tapi tidak hanya ibu-ibu, ada juga bapak-bapak tuh. Wah, Pak Enda itu. Ya, tidak hanya tidak hanya ibu-ibu. Ada di thumbnailnya kok. Ya kan, itu ada di thumbnailnya masa. ini Ya, benar-benar kelihatan. setiap hari loh. Luar biasa. Balik malam, Ya. di pagi balik malam, udah kayak kantor. Ya, semua. kamu enggak kepalanya, nanti kepotong agak tunduk dikit. Enggak. Jadi, Bang Enda ini mirip kayak Pak Muriono Aladin. Ya. Kenapa? Beberapa 10 tahun yang lalu, Pak Muriono Aladin itu juga persis Bang Enda ini. Satu yang paling ganteng di antara ibu-ibu. Pak Muriono Aladin itu dulu adalah selaku ahli dan selaku dokter dalam organisasi namanya SIKIP. Dokter gigi ya. Ya, SIKIP itu solidaritas ibu-ibu bersatu ya, Kabinet Indonesia Bersatu. Itu SIKIP. ada kabinet. Jadi itu istri dari para menteri dan juga diketuai waktu itu oleh almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Ya, istri saya ikut di situ, jadi saya ngerti. Jadi saya kenal Pak Muriono Aladin itu sudah lama. Jadi ini perkumpulan ibu-ibu. Perkumpulan ibu-ibu. Tapi ada Pak Muriono. Ada Pak Muriono. Ya, sama dengan Bang Enda ini. Sama. Jadi mirip gitu ya. Gitu. Laksamana pertama Pak Muriono Aladin. Ya, gitu. Jadi itulah siang hari ini. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Closing? Apa? Komen? Atau mungkin Mas, ada pesan tambahan? ini, Ya, pesan ya, untuk Bang Edi, silakan. menolak safari Jokowi dong sedikit Wah, ya, betul. supaya ya kita sudahilah hal-hal yang Saya masuk gini akal ya. ini gitu. Gini. Saya sih realistis saja. Iya. Soal dia mau sofora safari, Iya. tapi nggak usah lah bawa adat, kemudian dilampung injak kepala. Ya, sekarang tiba-tiba katanya dinobatkan dari raja. Wah, protes. Dan sudah ada yang protes. Iya, raja asli protes. Mana ada raja penobat? Iya. Terus diralat, katanya dari sesepuh. Protes lagi. Nggak ada pengangkatan dia sebagai sesepuh. Lah ini kan gimana? Iya. Udahlah, jangan bohong lagi lah. Bohong kok. Keliling-keliling gitu kemana-mana. Cuman saya ingatkan juga kepada sesepuh-sepuh Iya. atau siapapun di Iya, daerah. iya. Artinya gini, saya tegaskan. Kalau Anda hadir di acara itu berarti Anda mendukung. Iya, betul. Poinnya adalah Anda jangan hadir. Nah, Dan makanya. kami juga sudah menyiapkan ya beberapa kaos yang sudah kita lempar ke daerah. Ya. Saya yakin dengan membaca kaos itu dia Tapi, juga iya, tapi dia kalau keliling itu mungkin juga karena mungkin pusing. Kalau pusing seperti kaos saya ini, pusing kepala, parah, men. parah, men. Dia keliling-keliling karena parah, gitu ya. Parah udah. Parah banget. Parah banget. Jadi sekali terima kasih, jangan lupa like and subscribe di Thank TikTok-nya you. Bu Mary Samiri, di YouTube-nya Roy Suryo Official. Official. Kita bertemu lagi dalam kejutan-kejutan seperti ini. Kejutan ini Dan kejutan banyak banget. sekali kejutan, surprise. Antara ada tuyul yang lewat, ada peradilan oleh pejuang yang lain, ya. Ya. Ada besok Kamis nggak Kamis. bisa di Jakarta Timur karena itu sudah diundur resmi. Dan Ya, kita ke Polda dulu. ke Polda Dari dulu. Polda baru ke Ya, Jakarta Selatan. kita membela Bu Mbak Uri. Mbak Uri Oke. Baret. Kemudian Jakarta Selatan ada putusan Iya. rapid yang ketiga. Yang diperiksa kapan Kamis? Ya. Besok hari Besoknya Rabu. besoknya Oh. Jumatnya. Hari Rabu sidang dulu di PN. Oh ya, sidang dulu Pak Muriono dan Pak Muriono. Muriono. Iya. Kemudian tanggal 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. KNPI mau acara pada Car Free Day 16 Agustus
Merdeka sekali merdeka tetap merdeka. Jangan lupa Gitu, ya. Nameka. Ya, oke, saya kira itu ya kita sudah hari ini. Terima kasih sekali untuk semuanya, termasuk Bang Enda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Mas Roy. Sehat Ayo, selalu. sehat.